Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Ya, perkenalkan nama saya Hari Nofri Pratama dan rekan saya Muhammad Al-Farizi dan Risna Pupista. Kami akan mempresentasikan tentang anatomi daun. Saya akan menjelaskan asal-usul daun, origin of leaf. Daun dedaunan terdiri dari dua jenis, daun mikrofil dan daun makrofil. Dan daun juga masing-masing disebut mikrofil dan megafil. Daun mikrofil dengan beberapa pengecualian memiliki urat tunggal yang membentang dari pangkal ke puncak. Vena tidak bercabang, sebaliknya dengan makrofil memiliki urat bercabang, venasi mungkin buka dan tutup. Mengenai asal filogenetik, ada dua teori, telom dan teori enasi. Yang pertama menyatakan bahwa daunnya berasal dari gulungan telom. Telome terus terdiri dari telom dan mesome, dikotomi terakhir fosil tumbuhan, seperti Rhinia, Hornea, dan lain-lain. Disebut telom, batang yang menahan telom atau ruas di bawah telom disebut mesome. Telom dan mesome bersama-sama membentuk rangka telom. Jadi selama evolusi, beberapa cabang tumbuh lebih cepat daripada cabang lainnya. Fenomena yang disebut dengan lipasan cabang lain yang tumbuh berlahan menyesuaikan diri dari dalam satu bidang fenomena yang disebut planation. Kemudian jaringan fotosintetik berkembang antara telom dan mesome, sebuah fenomena yang disebut dengan anyaman. Mengenai asal filogenetik ada dua teori. Yang pertama adalah teori telom. Pertama menyatakan bahwa daunnya berasal dari gulungan telom. Telom terus terdiri dari telom dan mesome. Dikotomi terakhir, fosil tumbuhan seperti Rhinia, Hornea, dan lain-lain disebut telom. Batang yang menahan telom atau ruas di bawah telom disebut mesome. Telom dan mesome bersama-sama membentuk rangka telom. Jadi, pada gambar ini menunjukkan diagram filogenetik yang menurut teori telom. Nah, pada gambar A ini dia menunjukkan bagian tubuh aslinya tanpa daun bercabang secara dikotimis, atau bagian pucuk tanpa daun bercabang dikotimis. Nah, pada gambar B ini menunjukkan bagian pucuk yang menunjukkan limpasan dari beberapa cabang, atau beberapa cabang melebihin cabang lainnya. Nih, dia akan melebihin cabang lainnya. Pada gambar C ini menunjukkan anyaman membentuk daun atau orientasi cabang dalam satu bidang. Nah, pada gambar D ini dia anyamannya perataan dan kepaduan cabang dan perkembangannya selanjutnya dari permukaan fotosintesis yang luas dari antara cabang-cabang. Daun mikrofil, likopondian dengan urat tunggal menurut teori telom berasal dari rangka telom. Rangka telom direduksi menjadi satu telom. Salah satunya lengan dikotomi memiliki terminator pertumbuhan yang bentuk daun mikro. Lengan dikotomi lainnya terlampauin daunnya memiliki satu urat dan tidak bercabang. Nah, yang kedua ada teori enasi, yang mana menurut teori enasi ini daunnya mikrofil berasal dari pertumbuhan sederhana lateral atau enasi batang. Tanaman fosil Saudonia dan Axterosilon menunjukkan enasi. Enasinya hanyalah proyeksi kecil. Selama evolusi, enasi meningkat di area permukaan untuk fotosintesis dan mengembangkan stomata pada awalnya. Pertumbuhan ini tidak memiliki hubungan vaskular. Nah, pada diagram gambar ini menurut teori enasi dalam filogenetik daun mikrofil, yang mana di gambar A ini bagian dari permukaan halus pucuk tanpa daun.
bagian kedua ini, bagian pucuk dengan enasi tanpa koneksi vaskular, belum ada dia. Dan bagian ketiga ini, bagian pucuk yang menunjukkan hubungan pembuluh darah yang menjalar ke pangkal daun. Ini akan menjalar ke pangkal daun. Dan gambar keempat ini menunjukkan bagian yang koneksi vaskularnya yang mengalir ke ujung daun. Nah, jadi pada gambar keempat dia akan koneksi vaskularnya akan ke ujung daun. Nah, pada gambar ini, gambar satu ini diagram ringkasan teori Anasi tentang evolusi satu daun. Satu daun berurat dari cabang tak berdaun. Dan gambar kedua ini, dia daun Leucopodium dengan urat tunggal. Jadi satu daun ini mempunyai satu urat tunggal. Nah, apapun interpretasi asal filogenetik, daun seperti batang dan akar menunjukkan sistem jaringan dermal, crown, dan vaskular. Pada daun sentris, sistem kulit terdiri dari epidermis. Pada daun dorsiventral dan isobilateral, sistem dermal terdiri dari epidermis atas dan bawah. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kita Muhammad Al-Fariji. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imam Farizi. Saya merupakan anggota dari kelompok 8 mata kuliah anatomi tumbuhan. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan daun dari leaf primordial ke jaringan yang dibentuk. Jadi, primordial daun terbentuk dari tunika dan korpus. Tunika adalah lapisan luar pada batang atau pucuk yang menyerupai kubah. Sementara bagian korpus atau badan berada di bawah tunika. Tunika korpus pada meristem pucuk atau pada ujung batang berperan dalam pembentukan primordial daun. Pada monokotil, primordial daun terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apeks pucuk. Jadi primordial daun ini adalah calon daun, di mana calon daun terletak pada pucuk batang. Jadi primordial daun terbentuk akibat pembelahan bagian tunika dan korpus. Kemudian kita masuk ke histologi daun monokotil dengan dikotil. Pada diagram yang pertama ini merupakan contoh dari histologi daun dikotil. Seperti yang kita ketahui, leaf primordial daun mengandung yang namanya marginal meristem atau meristem marginal, di mana dia membelah menjadi dua bagian, yaitu marginal atau bagian tepi dan submarginal atau bagian bawah. Untuk marginal ini dia akan membentuk yang namanya adaxial epidermis atau epidermis bagian atas dan abaxial epidermis bagian bawah. Namun sebelum dia membentuk epidermis, dia terlebih dahulu membentuk yang namanya protoderm, yaitu adaxial protoderm dan abaxial protoderm. Untuk yang submarginal, dia juga membelah menjadi dua bagian, yaitu adaxial layer atau lapisan atas dan abaxial layer, lapisan bagian bawah. Pada adaxial layer, dia menghasilkan yang namanya parenkim palisade. Pada abaxial layer, dia menghasilkan jaringan spons bagian bawah atau abaxial. Kemudian dia juga menghasilkan yang namanya middle layer atau lapisan bagian tengah. Middle layer ini dia membentuk prokambium, di mana prokambium ini akan menghasilkan yang namanya vascular bundle atau berkas pengangkut. Middle layer ini dia juga membentuk middle spons mesophyll atau jaringan spons bagian tengah. Kemudian kita ke diagram yang kedua. Diagram yang kedua ini dapat kita ketahui lebih kompleks daripada yang diagram pertama. Kalau yang diagram pertama, submarginalnya hanya terbagi dua. Kalau di sini ada adaxial layer, middle layer, dan abaxial layer. Untuk yang marginal, sama kayak tadi,
dia membelah menjadi areksial epidermis atau bagian atas dan abaksial epidermis, epidermis bagian bawah, di mana sebelumnya dia menjadi protoderm. Untuk yang submarginal ini, untuk yang lapisan atas, dia akan membentuk dua, beda dengan yang tadi pertama, yaitu membentuk lapisan palisade bagian terluar atau outer dan lapisan palisade bagian dalam atau inner. Untuk yang bagian bawah, dia akan menghasilkan lapisan spons bagian terluar. Untuk yang middle layer ini, dia akan membelah menjadi 3 bagian, yaitu adaxial tear, procambium, dan abaxial tear. Adaxial tear ini dia sebenarnya juga jaringan. Untuk yang adaxial tear ini, dia akan membentuk lapisan palisade bagian dalam dan jaringan spons bagian tengah atau middle. Untuk yang procambium sama kayak seperti tadi, menghasilkan vascular bundle atau berkas pengangkut. Kemudian untuk yang bagian bawah, dia menghasilkan jaringan spons. Kemudian kita ke diagram yang ketiga. Ini merupakan diagram ilustrasi dari tumbuhan monokotil Oryza. Yang membedakan dari tumbuhan dikotil pada diagram sebelumnya, yaitu dia tidak ada jaringan palisade. Pada diagramnya sendiri untuk bagian marginal, sama kayak tadi ada areksial epidermis, abaksial epidermis, di mana sebelumnya dia bentuk protoderm. Untuk yang submarginal, dia membelah menjadi 2 bagian. Ada adaxial layer, kemudian ada abaxial layer. Untuk adaxial layer ini, dia menghasilkan adaxial mesophyll layer atau lapisan mesophyll bagian atas. Kemudian ada midrib thickening, tulang bagian tengah atau parenchyma. Kemudian ada bundle sheath atau berkas pembungkus. Kemudian untuk adaxial layer ini dia juga menghasilkan central layer in procambium strands atau lapisan tengah dan procambium, di mana dia menghasilkan central mesophyll atau mesophyll bagian tengah, kemudian vascular bundle, berkas pengangkut, dan bundle sheath, berkas pembungkus vascular bundle ini. Kemudian untuk abaxial layer atau bagian bawah, dia juga menghasilkan berkas pembungkus. Kemudian ada abaxial mesophyll layer, lapisan mesophyll bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi daun dikotil, monokotil, dan pinus. Nah, di situ ada bagian dikotil. Di bagian dikotil ada sel berkas pengangkut memanjang pada arah sejajar terhadap tulang daun. Dan ada epidermis berdinding tipis dan ada memiliki banyak kloroplas, sedikit atau mengandung banyak kloroplas sama sekali. Dan ada kristal dan juga ada biasanya pada umumnya daun dikotil berkas pengangkut parenkim, peluas epidermis pada satu sisi daun peluas berkas pengangkut. Nah, di bagian monokotil ada khusus Gramenae dibedakan menjadi 2 tipe yang mempunyai 1 atau 2 lapis. Nah, yaitu ada lapisan berkas pengangkut di bagian luar terdiri atas sel parenkim dengan dinding tipis dan sel selubung mengandung tepung selubung tepung, dan sel selubung bagian dalam selubung mestom selnya lebih kecil dengan dinding tebal dan berisi lamela yang mengandung gabus. Selubung mestos analog dengan endodermis. Dan ada bagian pinus. Di bagian pinus itu ada sel berdinding tebal dan stomata dapat di semua lapis, di semua sisi daun, dan hipodermis terdiri atas sel parenkim berlignin, dan mesofil berasal dari sel parenkim dan berisi kloroplas. Terdapat saluran
resin, dan berkas pengangkut. Selanjutnya ada protoxilem terdapat pada sisi adaksial, dan yang terakhir berkas pengangkut versi tracheida sel parenkim. Nah, yang di E-nya di situ saya akan menjelaskan tentang kemukakan apa yang beda dari struktur daun ketiga kelompok spesies tumbuhan. Di situ ada epidermis dan kutikula, stomata, mesofil struktur daun, jaringan epidermis, jaringan kutikula, stomata, mesofil, rambut dan kelenjar, urat daun struktur daun pinus, dan jaringan transfusi. Terima kasih.